Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada acara workshop pemberkasan digital usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Selatan periode 1 Oktober 2021. Sebelum memulai acara, marilah membaca basmalah terlebih dahulu. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada workshop pagi hari ini. Pertama, arahan dari Kasubit Mutasi dan Kepangkatan, Ibu Yasinta Ayu Sabrina Putri. Kedua, penjelasan teknis dari Bapak Muhammad Umar Hamdan Eskom. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutup. Baiklah, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kasubit Mutasi dan Kepangkatan Ibu Yasinta untuk memberikan arahan. Bagi Bapak Ibu untuk memute-kan terlebih dahulu suaranya. Kak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang satu apapun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat beliau dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, pagi ini saya akan menyampaikan paparan tentang pemberkasan kenaikan pangkat PNS secara digital di lingkungan Pemprov Kalsel. Oke, ini mungkin sekilas-sekilas saja tentang kenaikan pangkat yang sudah umum diketahui. Apa sih pangkat itu? Kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, pangkat itu merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Kemudian jabatan. Jabatan itu terdiri dari ada 3, ada jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional. Di administrasi sendiri terbagi 3 lagi, yaitu administrator, pengawas, dan pelaksana. Pelaksana di sini berarti untuk jabatan fungsional umum yang selama ini kita kenal. Kemudian ada di JPT ada 3 juga, JPT utama, Madya, dan Pratama. Untuk di Pemprov Kalsel hanya ada Madya dan Pratama. Kemudian untuk jabatan fungsional ada fungsional keahlian dan fungsional keterampilan. Kenaikan pangkat reguler. Kenaikan pangkat reguler itu diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Seperti yang saya bilang, berarti untuk pejabat pelaksana. Kemudian kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat pilihan itu bisa diberikan kepada PNS apabila 1. menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. 2. menduduki jabatan tertentu yang pangkatnya ditetapkan dengan Kepres, diatur dengan peraturan tersendiri. 3. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. Yang 4. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. 5. diangkat menjadi pejabat negara. 6. memperoleh STTB atau ijazah. Kenaikan pangkat penyesuaian dari itu syaratnya harus lulus ujian. Kemudian melaksanakan tugas belajar. Telah lulus atau selesai tugas belajar, dipekerjakan, diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau fungsional tertentu. Kemudian untuk pemberkasan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2021, untuk batas waktu ini mohon diperhatikan yaitu bisa diterima tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021. Untuk verifikasinya sesuai jadwal verifikasi yang telah ditentukan. Jadi harap datang di saat jadwal yang telah ditentukan, jangan sampai tidak datang. Kemudian jenis berkas. Jenis berkas
itu kami mintakan 2, yang hard copy dan soft file. Kalau yang berkas legalisir, dan untuk yang Javung itu paknya semuanya yang dikumpul adalah asli, kecuali yang sebelumnya, sebelum naik pangkatnya. Kemudian untuk soft file itu, per file itu penamaannya nanti, per file itu 2 MB maksimal. Kemudian penamaan masing-masing file harus sesuai dengan sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat edaran. Untuk penamaan nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Bapak Umar. Kemudian persyaratan usul kenaikan pangkat. Untuk kenaikan pangkat reguler, jika sudah pernah naik pangkat, yang dilampirkan adalah fotokopi sah SK kenaikan pangkat terakhir, SK JFU terbaru, SKP 2 tahun terakhir, yaitu 2019 dan 2020. Kemudian fotokopi sah surat tadarus ujian dinas jika naik pangkat golongan 2D 3A dan tidak memiliki jasa setara S1. Kemudian kalau untuk yang pertama kali naik pangkat, selain persyaratan di atas ditambahkan fotokopi sah SK CPNS-nya, PNS-nya, Karpek, dan STTPL Prajabatan. Dan fotokopi ijazah dan transkrip legalisir kampus. Dan jika belum mencantumkan ijazahnya, ditambahkan fotokopi sah izin belajar, ijazah dan daftar nilai atau transkrip legalisir sekolah atau kampus. Kemudian forlap dikti atau pangkalan data dengan status lulus. Ini untuk ijazah S1 ke atas. Kemudian kenaikan pangkat PNS tugas belajar. Kenaikan pangkat PNS tugas belajar ini 4 tahun, sama seperti reguler. Syaratnya yaitu fotokopi sah SK pangkat terakhir, fotokopi sah SK tugas belajar, fotokopi sah SK pemberhentian sementara jabatan fungsional tertentu bagi yang menduduki Javung ya sebelum tubelnya, kemudian fotokopi sah SKP 2019 dan SKP 2020, dan jika pertama kali naik pangkat ditambahkan fotokopi sah SK CPNS, PNS, Karpek, dan STTPL Prajabatan. Kemudian kenaikan pangkat untuk pejabat fungsional tertentu. Ini bagi kemudian yang sudah pernah naik pangkat itu ya dilampirkan fotokopi sah SK pangkat terakhir, fotokopi sah pak lama, kemudian asli pak terbaru setelah pangkat terakhirnya, kemudian fotokopi sah SK sah Javung lama, kemudian fotokopi sah SK kenaikan jabatan baru dan SK pelantikan jabatan baru jika naik jenjang. Kemudian sertifikat diklat penjenjangan atau uji kompetensi jika naik jenjang juga. Kemudian fotokopi sah SKP 2019 dan 2020. Bila pertama kali naik pangkat ditambahkan juga fotokopi sah SK CPNS, PNS, Karpek, STTPL Prajabatan. Fotokopi sah SK pengangkatan pertama kali sebagai fungsional tertentunya, asli pak awal sampai dengan pak terbaru. Kemudian fotokopi sah ijazah dan transkrip legalisir kampus. Dan jika belum mencantumkan ijazah nih, ini penting, nilai ijazah dimasukkan ke dalam pak. Jangan sampai ada ingin mencantumkan gelar tapi ijazah belum dinilai dalam pak. Kemudian lampirkan juga fotokopi sah izin belajarnya, ijazah dan daftar nilai atau transkrip legalisir kampus, forlap dikti atau pangkalan data dan dengan status lulus ijazah S1 ke atas. Kemudian untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, syaratnya fotokopi sah SK kenaikan pangkat terakhir, fotokopi sah jabatan fungsional umum terakhir, fotokopi sah izin belajar, ijazah dan daftar nilai atau transkrip legalisir sekolah atau kampus. Kemudian forlap dikti atau pangkalan data dengan status lulus bagi ijazah S1 ke atas. Kemudian fotokopi sah sertifikat lulus UKPPI. Asli uraian tugas sesuai dengan ijazah yang dimiliki di TTD Eselon 2. Kemudian fotokopi sah SKP 2019 dan 2020. Kemudian lampirkan juga peta jabatan unit kerja. Kemudian untuk kenaikan pangkat PNS selesai tugas belajar. Selesai tugas belajar itu dilampirkan fotokopi sah SK pangkat terakhir, fotokopi sah SK tugas belajar, fotokopi sah SK pemberhentian sementara jabatan fungsional tertentu bagi yang menduduki Javung, kemudian fotokopi sah SK pengembalian tugas belajar atau selesai tugas belajar, ijazah dan daftar nilai atau transkrip legalisir sekolah atau kampus, fotokopi sah SK pengangkatan kembali bagi yang menduduki jabatan fungsional.
Kemudian fotokopi sah SKP 2019 dan SKP 2020. Dan jika pertama kali naik pangkat, harap ditambahkan fotokopi sah SK CPNS, PNS, Kapek, STPL, Prajabatan. Ini sekian penyampaian sedikit tentang pemberkasan dari saya. Bisa dilanjutkan oleh M. Os. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yasinta atas arahannya. Selanjutnya penjelasan teknis oleh Bapak Muhammad Umat Hamdan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu VP yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan teknis mengenai penamaan file yang akan dikumpulkan atau disampaikan ke BKD dalam pemberkasan kenaikan pangkat periode Oktober 1 2021. Sebelum dimulai, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat berkumpul dalam acara sosialisasi ini, workshop ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa pula salawat dan salam dihaturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut dari dulu hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Yasinta tadi mengenai surat edaran dan berkas yang akan disampaikan ke BKD Provinsi Kalimantan Selatan itu ada dua berkas. Itu ada yang dalam bentuk soft file dan juga ada dalam bentuk hard copy. Di mana nanti untuk yang berkas digital itu penamaannya harus disesuaikan dengan penamaan yang sudah disampaikan dalam surat edaran. Di sini disampaikan video teknis mengenai penamaan file. Untuk penamaan file di sini Untuk penamaan di sini, sebagaimana yang sudah disampaikan di surat edaran, di sini ada SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir. Nah, ini yang dimaksud dalam satu kolom ini adalah filenya bisa digabung jadi satu, yang nantinya penamaannya adalah SKKP_NIP baru, SKKP_NIP baru. Walaupun itu pertama kali naik pangkat, dia mengumpulkan SK CPNS, SK PNS saja, tetap penamaannya adalah SKKP_NIP baru. SKKP_NIP baru. Ini siapa storing? Selanjutnya yang kedua adalah SK jabatan fungsional tertentu yang terbaru setelah naik pangkat, SK pengangkatan kembali fungsional tertentu, dan sertifikat UKOM atau diklat perjenjangan. Di sini yang nantinya dilampirkan dalam satu file atau di scan itu nanti adalah SK jabatan, SK pelantikan, BAP, dan sertifikat UKOM atau diklat perjenjangannya. Walaupun yang bersangkutan 2 kali naik jabatan fungsional tertentu itu dilampirkan dua-duanya. Misal yang bersangkutan dari terampil ke ahli dari 3A misalnya. Dari 3A posisi yang bersangkutan masih terampil dan pada saat itu yang bersangkutan naik jenjang ke ahli. Selanjutnya setelah dia mau naik pangkat ke 3C, dia mau naik jenjang ke muda. Nah, itu nantinya akan dilampirkan semuanya.
semuanya, yang baik itu jabatan pertamanya ataupun jabatan mudanya. Jadi dua-duanya dimasukkan dalam satu file yang nantinya penamaannya adalah SK Naikjab underscore NIP baru. SK Naikjab underscore NIP baru. Selanjutnya nomor 3, riwayat SK pelantikan dan surat pernyataan pelantikan dari yang tercatat dalam pangkat terakhir sampai dengan sekarang. Di sini diperuntukkan untuk pejabat struktural. Jadi riwayat SK pelantikan yang dimaksud adalah riwayat jabatan setelah naik pangkat terakhir yang bersangkutan. Misal yang bersangkutan dilantik terakhir, di pangkat terakhirnya berbunyi Kasubag Umpek Tambang Lihum. Nah, terus setelah pada saat naik pangkat, yang bersangkutan itu sudah beberapa kali dilantik menduduki jabatan lain. Misalkan ada 2 kali pelantikan atau 3 kali dilantik, itu nantinya semua riwayat pelantikannya setelah naik pangkat itu akan dilampirkan semuanya dan di-scan dalam satu file. Jadi penamanya adalah SK Lantik underscore NIP baru. SK Lantik underscore NIP baru untuk penamaannya. Selanjutnya PAK diperuntukkan untuk pejabat fungsional tertentu. Di sini untuk PAK yang dilampirkan untuk dalam file digitalnya adalah yang di-scan adalah PAK asli semua. PAK asli semua. Dari awal yang tercantum dalam PAK terakhir, PAK lama, sampai dengan PAK terbaru atau terakhir, yaitu Desember 2020. Yang penamaannya adalah PAK underscore NIP baru. Selanjutnya klarifikasi PAK. Klarifikasi PAK ini untuk jabatan fungsional tertentu yang akan naik pangkat ke 4C ke atas. Ini nanti akan dilampirkan untuk naik pangkat 4C ke atas. Dan penamaannya adalah Klarif PAK underscore NIP baru. Klarif PAK underscore NIP baru. Selanjutnya sertifikat ujian dinas. Sertifikat ujian dinas di sini ada yang sebagaimana sudah disampaikan Ibu Siasinta tadi, golongan 2D ke 3A atau eselon 3B atau 3A yang menduduki eselon 3A atau 3B yang tidak mempunyai ijazah dan belum diklat PIM, maka bisa melampirkan sertifikat ujian dinas. Nah, yang nantinya ini penamaannya STLUD underscore NIP baru. STLUD underscore NIP baru. Selanjutnya nomor 7 sertifikat UKPPI. Yang sebagaimana sudah disampaikan, untuk sertifikat UKPPI itu adalah untuk naik pangkat penyesuaian ijazah, yang penamaannya nantinya adalah STLUPKP underscore NIP baru. Underscore NIP baru. Selanjutnya uraian tugas. Nah, uraian tugas ini diperuntukkan juga untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Itu wajib ditandatangani eselon 2. Uraian tugasnya ditandatangani eselon 2 dan yang disampaikan adalah yang asli, yang scan asli. Yang scan yang asli. Selanjutnya izin belajar bagi yang menambahkan ijazah, baik yang melalui izin belajar ataupun tugas belajar, itu nantinya juga digabung dalam satu file, izin belajar, pencantuman gelar, ijazah, dan transkrip, ataupun yang lewat tugas belajar, itu nantinya SK tugas belajar, selesai tugas belajar, ijazah, dan transkrip. Namanya nantinya adalah IJZ akhir underscore NIP baru. Selanjutnya tugas belajar. Nah, di sini kenapa jadi saya bedakan antara
nomor 9 ada tugas belajar juga, yang nomor 10 ada juga tugas belajar. Ini adalah untuk PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan yang bersangkutan terpenuhi 4 tahun sejak pangkat terakhirnya, maka dia bisa naik pangkat dengan pilihan tugas belajar. SK tugas belajarnya dilampirkan dengan penamaannya SK Tubel _ NIP baru. Nah, selanjutnya SK pemberhentian jabatan fungsional tertentu ini untuk pemberhentian jabatan fungsional tertentu ini diperuntukkan untuk PNS fungsional tertentu yang akan naik pangkat baik itu dengan pilihan tugas belajar ataupun PNS yang fungsional tertentu promosi untuk menduduki jabatan struktural, itu wajib ada SK pemberhentian jabatan fungsional tertentunya. Itu nantinya penamaannya adalah SK henti JF _ NIP baru. SK _ NIP baru. Selanjutnya SKP 2 tahun terakhir. SKP 2 tahun terakhir untuk periode Oktober yang nantinya disampaikan adalah SKP 2019 dan 2020. Itu nantinya semua file SKP digabung menjadi satu. Tidak dipisah 19 dan 20, tapi digabung menjadi satu yang penamaannya adalah SKP _ NIP baru. Penamaannya adalah SKP _ NIP baru. Bapak Ibu sekalian, untuk file-file yang akan disampaikan yang disampaikan dalam bentuk PDF nanti, itu apabila tidak legalisir itu wajib yang aslinya yang disampaikan. Wajib yang aslinya. Kalau ijazah itu yang aslinya yang disampaikan, yang scan yang asli. Yang disampaikan scan adalah yang asli. Untuk ijazah apabila itu tidak ada legalisirnya, itu yang asli disampaikan. Dan file yang di dalam penamaan file di sini, dalam satu kolom ini adalah akan dijadikan satu file semua. Satu file sesuai dengan nama filenya. Selanjutnya akan dipraktekkan teknis mengenai cara penamaannya. Di sini saya sudah memberikan contoh. Di sana ada fungsional tertentu, ada filenya, sudah saya scan. Di sini nanti penamaannya dimasukkan dalam folder SKPD. Dalam folder SKPD, misalnya di sini saya akan tulis RSJ Sambang Lihum. Di dalam folder itu dimasukkan lagi dalam satu folder nantinya nama dan NIP. Nama dan NIP. Supaya kita mudah mengetahuinya, karena apabila ada nama yang sama itu patokannya adalah NIP. Kita dipastekan di sini. Sudah dipastekan. Nah, di sini pertama saya akan contohkan adalah SKKP yang akan saya rename sebagaimana yang penamaan sudah disampaikan. Ini kita lihat dulu. Ini adalah SK pangkat. Ini adalah SK pangkat yang asli. Ini yang asli saya scan. Jadi boleh tidak legalisir, tapi yang asli yang di scan. Jadi SK pangkat adalah penamanya SKKP _ NIP baru. Nih. SKKP kita rename SKKP _ NIP baru. Selanjutnya SK jabatan. Di sini SK jabatan. Nah, di sini ada SK jabatan, ada SK pelantikannya digabung dalam satu file, dan ada sertifikat UKOM. Dan ada sertifikat UKOM. Nah, jadi sertifikat UKOM, SPP dan SK jabatannya digabung menjadi satu file. Nantinya penamaannya sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Ini SK naik jab,
SK yang nomor 2 untuk masyarakat tertentu, SK naik JAB underscore NIP baru. SK naik JAB underscore NIP baru. Ini SK naik JAB underscore NIP baru. Kita contoh, kita rename lagi. SK naik JAB underscore NIP baru. Selanjutnya adalah PAK. Ini PAK yang tercantum dalam pangkat terakhir. Ini 101.706. 101.706 itu adalah yang PAK yang tercantum tadi, SKKP nih. Itu yang 101.706. Itu PAK lamanya, itu dikumpul, dilampirkan. 101.706. Jadi ada fotokopi legalisir. Yang kita lihat, nih PAK-nya 17, 18, PAK semua yang setelah naik pangkat dilampirkan semua. Ini PAK selanjutnya, terus PAK selanjutnya. Nah, ya penamaannya nanti PAK underscore NIP baru. Namanya PAK sebagaimana yang disampaikan tadi, PAK underscore NIP baru. Selanjutnya ijazah terbaru. Nah, di sini ada ijazah, transkrip dalam satu file, ada profesinya, ada cantuman gelar, dan ada izin belajarnya, ada izin belajarnya. Penamaannya itu ada nomor 9 ijazah akhir underscore NIP baru. Ijazah akhir underscore NIP baru. Selanjutnya ada SKP. Nih SKP 2019 dan SKP 2020 digabung dalam satu file. SKP 19 dan SKP 2020 digabung dalam satu file. Nah, kita usahakan untuk SKP yang di scan itu untuk mengurangi file. Jadi yang scan itu yang sasaran, penilaian, dan prestasi. Koper itu tidak perlu di scan. Jadi supaya tidak terlalu berat filenya. SKP 2 THN penamaannya underscore NIP baru. Nanti akan kita share untuk penamaannya, penamaan filenya. Ini. Karena masih ada yang aktif, jadi tidak bisa disimpan. Sudah selesai. Nah, sudah selesai untuk yang satu orang ini. Selanjutnya kita coba lagi. Untuk struktural. Ini saya akan coba lagi untuk struktural. Struktural juga seperti itu.
struktural nanti dimasukkan dalam satu folder, SKPD-nya, terus lagi dimasukkan dalam satu nama, diberikan nama dan NIP-nya. Ini saya contohkan Dinas Pariwisata, ya kan saya. Ya, sama seperti tadi SK pangkat terakhir, ini SK pangkat. Kita namanya SKKP_NIP baru. Terus lagi NIP-nya jangan lupa. Alangkah bagusnya setiap supaya kita tidak mengetik NIP lagi, kita kopikan dulu NIP-nya. Dikopi dulu NIP-nya. Ini saya lakukan copy dulu untuk memudahkan supaya tidak ada salah pengetikan dalam penulisan NIP. Selanjutnya SK jabatan. SK jabatan. SK jabatan. Ini SK jabatan ada beberapa pelantikan, ada beberapa SK jabatan. Nih, karena bersangkutan ada beberapa kali dilantik, maka yang dilampirkan adalah SK pelantikan semuanya. Patokannya dari SK pangkat terakhir sampai dengan sekarang dia berapa kali dilantik, dan itulah yang dilampirkan, yang disampaikan dalam bentuk file digitalnya, dan juga dalam bentuk berkas juga disampaikan seperti itu nantinya. Namanya tadi adalah SK lantik underscore NIP baru. SK lantik underscore NIP baru. Ini sudah saya kopikan NIP-nya tadi. Selanjutnya adalah ijazah terakhir. Ijazah juga sama. Ini ijazah transkrip, pernyataan gelar dan izin belajarnya juga sama seperti fungsional tertentu tadi. Penamaannya juga sama. IJZ akhir underscore NIP baru. IJZ akhir underscore NIP baru. Selanjutnya SKP 2 tahun. Lebih sedikit untuk file struktural yang disampaikan. Ini SKP ini karena SKP-nya adalah dia 2 jabatan dalam 1 tahun, maka ada 2 SKP. Ini contohnya SKP 19 dan SKP 2020. Ini SKP 2020. Penamaannya juga sama. SKP 2 THN underscore NIP baru. SKP 2 THN underscore NIP baru. Oke. Sudah, untuk struktural sudah. Untuk guru, sekarang guru. JFT guru. Sama untuk penjelasan sama dalam bentuk satu file. Misalkan dinas pendidikan, saya buat ini dinas pendidikan. Terus lagi nanti misalkan guru itu adalah kabupaten mana, buat dalam kabupaten, misalkan di sini saya contohkan adalah Tabalong, SMA Kalua. Ini saya pastekan di sini filenya. Saya kasihkan nama dulu sebelumnya. Misalnya di sini adalah Ines. Dan jangan lupa dikasihkan NIP. Jangan lupa dikasihkan NIP. Di foldernya pokoknya ya. Oke, di sini SK pangkatnya nih, ada SK pangkat. Ini SK pangkatnya sama, untuk penamaannya adalah SKKP underscore NIP baru. Nih, SKKP underscore NIP baru. Selanjutnya SK Japung.
sama dengan fungsional tertentu yang tadi. Yang dilampirkan juga ada SK jabatan dan SK pelantikannya. Ada BAP juga. Oke. Penamaannya sama, SK naikjab underscore NIP baru. SK naikjab underscore NIP baru. Selanjutnya PAK juga sama dengan fungsional tertentu lainnya. Ini PAK lamanya, PAK lama, PAK in passing, ya ataupun lainnya yang berhubungan dengan kreditnya itu nanti dilampirkan semua. PAK baik PAK itu gabungan, PAK in passing, sampai dengan PAK terbaru itu dijadikan satu. Dan namanya adalah PAK underscore NIP baru. Nih, namanya. Di sini apabila ada kesalahan NIP, maka nanti file ini tidak akan terkirim ke aplikasinya punya backend. Jadi NIP harus betul. Jadi supaya patokannya adalah NIP-nya harus betul. Jadi kalau ada kesalahan dalam NIP-nya nanti tidak bisa terkirim, filenya tertolak. SKP-nya SKP 2 tahun terakhir. Ini SKP 2 tahun terakhir. Ya. Nah. Baik, itulah Bapak Ibu tadi mengenai penjelasan mengenai penamaan file. Nanti kita sharing untuk penamaan filenya. Di sini juga jangan lupa untuk filenya dalam satu file itu adalah maksimal 2 MB, 2 MB, maksimal 2 MB. Apabila itu lebih dari 2 MB, maka boleh dikompres melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di Google. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk penjelasan mengenai file ini sudah selesai. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu PP. Waktu tempat Ibu PP, silakan. Baik, terima kasih Bapak Umar atas penjelasannya. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan untuk mengangkat tangan dan jangan lupa men-unmute terlebih dahulu atau bisa mengklik hand raise di bawah layar serta menyebutkan nama. 3 pertanyaan pertama dipersilahkan Pak atau Ibu. Anak bertanya. Nama dan instansi ya Pak ya sebelumnya. Baik, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Bu Pipi. Ya, dari mana Pak? Silakan. Bapak siapa namanya disebutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairan dari Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin. Terkait dengan usul kenaikan pangkat, yaitu periode 1 Oktober 2021. Mengenai usul pangkat, yaitu berkas yang diusulkan antara lain pangkat, japung, SKPAK, SKP, SK pelantikan, dan seterusnya. Saya ingin bertanya khususnya kepada Pak Umar yang menangani usul kenaikan pangkat. Di persyaratan dari BKD
bahwa SKPAK disampaikan sampai 31 Desember 2020. Nah, ini ada beberapa PNS kita dari Ansari Saleh, SKPAK ini cuma sampai 30 Juni. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa diusulkan terkait pangkat atau menunggu SKPAK sampai 31 Desember? Mohon penjelasan dari Pak Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar. Baik, Pak Umar atau Ibu Yasinta silahkan menjawab. Ya, bisa. Ya. Oh, satu lagi, dua lagi pertanyaannya, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Banjarbaru. Dari Disdik ya, Pak ya? Ya, Distrik Koordinator Banjarbaru. Oke, untuk menyebutkan nama, Pak. Nama Saryono. Oh, baik, Pak. Silakan, Pak. Yang saya tanyakan, ini ada beberapa guru yang memenuhi syarat untuk naik pangkat per Oktober. Tetapi yang bersangkutan belum memiliki SK Japung. Nah, apabila tanggal 17 Mei ini mengusulkan pangkat, kemudian sambil menunggu SK Japung, apa diperbolehkan? Nah, kemudian apabila itu tidak terkejar SK Japung dan pelantikan sumpahnya, apakah SK Japung tahun 2021 ini dapat dipakai untuk kenaikan April 2022? Sementara kalau April 2022, maka angka kreditnya kan sudah bertambah 1 tahun, yaitu yang tahun 2021. Nah, apakah boleh tidak sinkron antara angka kredit di SK Japung dengan angka kredit di SK pangkat? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saryono atas pertanyaannya. Ya. Selanjutnya, satu lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu? Jika tidak ada yang bertanya, kami persilahkan Ibu Yasinta untuk menjawab 2 pertanyaan dari Pak Hairan dan Pak Saryono. Silahkan Ibu Yasinta. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Hairan mengenai PAK-nya kan harus sampai Desember. Apakah sampai Juni boleh? Nah, kalau secara aturan yang baru kan PAK itu dibuat per tahun ya, sampai Desember. Jadi bisa berarti tidak boleh harus sampai Desember PAK-nya. Kemudian yang kedua dari Pak Saryono, itu untuk misalnya tidak terkejar, itu nggak bisa Pak, harus SK Japung dulu, dilantik dulu, baru bisa usul pangkatnya. Oh ya. Kemudian walaupun 2022 itu kan tetap menduduki jabatan yang sama, PAK-nya tetap dikumpulkan yang terbaru. Berarti sampai Desember 2021. Oh ya. Terima kasih. Dari saya. Ini mungkin Pak Umar ada tambahan atau gimana? Baik, untuk yang Pak Hairan, untuk PAK itu Pak sesuai surat edaran yang 31 Desember 2020. Karena kan kita untuk PAK ini adalah wajib tahunan sekarang. Tidak ada yang 1 semester. Terus untuk Pak Saryono itu sesuai surat edaran juga Pak. Sebagaimana yang disampaikan, berkas yang disampaikan ke kita nantinya adalah berkas lengkap. Sesuai surat edaran otomatis tanggal 28 Mei itu sudah lengkap. Sampai tanggal 28 Mei sudah lengkap baik itu SK jabatan dan lain sebagainya sesuai dengan yang ada di persyaratan. Nah, untuk mengenai PAK, bolehkah PAK-nya 2021 apabila dia naik pangkat April 2022? Di sini walaupun dia naik jabatan 2020 ditambah lagi dengan PAK 2021,
itu SK jabatannya tidak perlu dirubah atau dirombak Pak, karena eh, SK naik jabatan itu ada paknya sudah terpenuhi. Yang kita pakai adalah paknya sudah terpenuhi. Walaupun dia ditambah dengan pak baru, itu tetap dilanjutkan paknya. Jadi tidak perlu merubah, tidak perlu menyesuaikan atau menyinkronkan antara SK pak yang dalam SK jabatan dengan pak 2021. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Terima Ibu kasih. RT. Pak Umar. Boleh, Bu. Baik, selanjutnya Pak Heran. Pak Umar. silakan, Boleh, Pak. Bu. tunggu bentar tadi Bu, kan Pak Hairan. Halo, tadi kan Pak Umar menjelaskan bahwa SK-PAK itu sampai 39 kan harus sampai batasnya. Ini kan yang masuk saya ini 30 Juni SK-PAK ini kan angka kreditnya sudah sampai, malahan lebih sedikit daripada ketentuan naik pangkat yang sudah ada. Nah, kan kalaunya sampai diminta sampai 39 itu kan otomatis kalau bisa naik pangkat. Maksud saya kan SK-PAK-nya itu sudah cukup, tetapi satu semester ini menyusul, ini masih dalam tahap pengusulan ke Dinkes menunggu. Nah, gimana ini Pak Umar? Apakah bisa menunggu yang satu semester? Apakah ditunda dulu? Untuk periode Oktober dan tahun 2020 ini untuk untuk yang PAK 2020 di sini yang disampaikan cukup sampai dengan Desember 2021. Yang disampaikan adalah Desember 2020. Ya. Desember 2020 untuk yang Oktober 2021. Ya. Ya. Kenapa tidak sampai dengan Juni lagi paknya? Karena pak itu adalah sekarang tahunan, tidak lagi ada satu semester. Pak adalah tahunan, jadi tidak ada lagi pak gabungan, misalkan pak dari Januari 2019 sampai dengan Juni 2021. Itu tidak ada lagi, jadi wajib tahunan paknya. Maksud gini Pak Umar, ini kan sudah terlanjur bahwa SK PAK terbit tadi 30 Juni dengan pengusulan penyesuaian jabatan fungsional. Nah, maksud kita nih, karena sudah itu sampai angka kreditnya, otomatis ditambah satu semester lagi supaya mencukupi 31 Desember 2020. Kan bisa lagi diubah SK-PAK-nya Dinkes, soalnya sudah terbit yang 30 Juni tadi. Nah, gimana Pak Umar? Mungkin Ibu Sinta mohon ini arah sudah ke Ibu Sinta. Silakan. Itu kan misalnya mau ditambahkan sampai tanggal yang sampai Desember. Ya. Itu silakan, cuma kami paling lambat kami terima 28 Mei. Ya. Selebih itu kami tidak bisa terima. Iya, nah itu maksudnya. Siap. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Boleh, Bu. Ya, menyebutkan nama terlebih dahulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rusnailah dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah Banjarmasin. Saya tidak bertanya, Bu ya, saya hanya memberikan apresiasi kepada para narasumber bahwa apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi sudah sangat jelas, sangat bisa kami pahami, dan insya Allah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan akan melaksanakan seperti yang diinginkan oleh BKD, dan kami memang dalam pembimbingan untuk pemberkasan ini terbagi atas beberapa kabupaten, dan insya Allah kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan di tim sekretariat. Dan sekali lagi terima kasih pencerahannya Bu Sinta dan Pak Umar, sangat baik, sangat jelas sehingga kami bisa memahami. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Baik, dari RSJ Sambang Lihu. Untuk mengunmute terlebih dahulu.
suaranya untuk di-unmute. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari Semanglihu mau menanyakan, di tempat kami ada namanya Pak terlebih dahulu. Angga. Amda, baik, silakan Pak. Di tempat kami ada perawat dengan jabatan fungsional madya. Cuma yang bersangkutan ini sudah lama jabatan madyanya, Bu. Pangkat masih 3D dan baru selesai mengambil NES. Waktu kemarin madyanya itu masih yang eskep, Bu. Nah, beliau kemarin menanyakan apakah bisa naik pangkat untuk ke 4A. Katanya nilai paknya sudah cukup, tapi kita belum melihat lagi apakah harus ada pengembangan profesi seperti yang dulu-dulu kan kalau madya harus ada pengembangan profesi. Nah, gitu aja, Bu. Baik, Pak Umar. Pak Umar yang menjawab, silahkan. Baik, Pak Angga. Kalau yang bersangkutan itu diangkat sebelum aturan perawat yang terbaru, itu kan kemarin masih diperbolehkan untuk eskap. Yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat karena yang bersangkutan belum mempunyai ijazah profesi nurse-nya. Untuk naik pangkat itu bisa diusulkan, yang penting angka kreditnya terpenuhi, terus lagi ijazahnya nanti dimasukkan di dalam pak, lulus, ya dia sudah punya SK jabatan. Terus lagi ada izin belajar dan ada pencantuman gelarnya, itu bisa disampaikan. Siap, Pak. Kasih. Baik, terima kasih Bapak Umar. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Assalamualaikum dari Distrik Hulu Sungai Tengah. Oh baik, untuk menyebutkan nama Pak. Silakan. Yang tadi bertanya dari Distrik HST. Ya, di Distrik HST ya, terima kasih. Nama Muhammad Fanani dari Distrik HST. Nah, sini yang akan kita tanyakan hanya tentang penamaan file, yaitu yang pertama kali naik pangkat. Nah, di situ kan tadi kalau penamaan file ada yang SKPP _ NIK baru, karena tertulis dari dokumennya CPNS, SKPNS, SK pangkat terakhir. Nah, kalau untuk syarat yang pertama kali naik pangkat itu kan otomatis di syarat untuk fungsional tertentu itu ada tambahan Karpek dan ISTTPL Prajab. Nah, apakah penamaan file ini digabung dengan SKCPNS, PNS, Karpek dan ISTTPL itu dengan nama file SKPP _ NIK baru. Nah, itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, Pak Fanani, atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya, Bapak Ibu? Terima kasih, Ulun. Ya, dari Bapeda. Ya. Ulun Hadrianor mau menanyakan tentang masalah pemberkasan aja nih dengan Pak Umar, bahwa di dalam pemberkasan itu kan misalnya mereka PDF itu SK pangkat terakhir yang asli. Nah, artinya tidak usah dilegalisir ya. Kalau yang memang fotokopi artinya dilegalisir dulu baru di PDF. Begitu mungkin yang harus menanyakan, Bang. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Oke, dari mana, Bu? Dari Dinas Perdagangan. Oh, silahkan, Bu. Nama terlebih dahulu. Nama saya Suci dari Dinas Perdagangan. Ya. Terkait dengan atasan yang bersangkutan mempunyai pangkat yang lebih rendah. Jadi itu dilampirkan SK penempatan yang baru dengan atasan yang lebih tinggi, atau harus membuat pernyataan atau surat lagi bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai atasan yang pangkatnya lebih tinggi lagi. Oke, baik. Terima kasih. Akan kami tampung dahulu 3 pertanyaan. Yang pertama dari Distrik HST dan Pak Hendrianur akan dijawab oleh Bapak Umar. Silakan Bapak Umar. Baik, Bapak Ibu sekalian. Untuk pertama, untuk pertanyaan dari Bapak dari Distrik HST,
Untuk yang STPL, Karis Karsu Karpek itu nanti digabung dijadikan satu dengan SKKP, Pak. SKKP_NIP baru. Nanti untuk yang Karpek, STPL itu nanti digabung jadi satu file dengan penamaan SKKP_NIP baru. Selanjutnya untuk Pak Hadrianto dari Bapeda, untuk berkas yang dikumpul atau dalam bentuk file yang soft copy itu apabila berkasnya asli itu tidak perlu legalisir, Pak. Untuk asli. Nah, misalkan kayak ijazah, seperti ijazah, kalau yang asli itu tidak perlu legalisir. Tapi yang wajib asli adalah yang wajib asli, Pak, itu wajib asli. Tidak boleh fotokopi legalisir yang disampaikan kami, soft copy-nya, serta uraian tugas yang naik jabatan, yang naik pangkat UKPPI, yang naik pangkat dengan pihak UKPPI itu uraian tugas juga harus asli. Itu, Pak. Ya, mungkin yang untuk jawaban pertanyaan ke selanjutnya tadi itu Ibu Yasinta bisa, Bu. Untuk pertanyaan dari Dinas Perdagangan tadi tentang yang melampaui atasan. Itu otomatis, kalau melampaui atasan memang otomatis tidak bisa, harus dipindahkan. Dan kalau memang sudah dipindahkan, silahkan nanti untuk disampaikan ke tim waktu saat jadwal verifikasi untuk menunjukkan SK pejabat yang baru, atasan yang baru. Karena kan untuk SKP kan SKP-nya tetap yang lama, jadi kami tidak tahu pejabat atasan yang barunya siapa. Jadi mohon disertakan juga, cuma tidak perlu di-scan filenya untuk disebutkan pada saat verifikasi tatap muka saja. Begitu mungkin. Baik, terima kasih Bu Yasinta. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu? Sedikit tambahan, Bu. Kalau kalau yang berkasnya misalnya yang disampaikan itu berupa hard copy, berkas yang dibawa diantar ke sana itu memang tetap dilegalisir semua ya, Bu ya. Itu aja, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu ada pertanyaan? Sepertinya sudah jelas penjelasan dari Ibu Yasinta dan Bapak Umar. Apabila tidak ada pertanyaan, kami akan menutup workshop pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah ada tambahan dari Ibu Yasinta untuk arahannya? Ibu Yasinta, apakah ada arahan? Atau ada tambahan lagi, Ibu? Saya cuma mengingatkan sekali lagi aja untuk jadwal verifikasi harap hadir, jangan sampai ada yang tertinggal lagi. Untuk jadwalnya kan tanggal 17, apabila nanti dikembalikan nanti paling lambat tanggal 28 Mei. Itu saja. Kalau sudah selesai mungkin bisa ditutup oleh host. Baik, terima kasih Bu Yasinta atas penjelasannya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, saya akan menutup sesi tanya jawab pada workshop pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya serta partisipasinya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami dari BKD Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan permohonan maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.